Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Kali ini saya akan membahas tentang kisah perjuangan sperma. Kenapa saya menggunakan kata gila? Anak zaman sekarang ketika melihat orang yang sangat pintar dan jenius, maka dia akan berkata, wah gila, pintar banget itu orang. Melihat orang yang banyak harta akan berkata, wah gila, kaya banget itu orang. Jadi saya meminjam kata-kata gila untuk sesuatu yang hebat dan luar biasa. Baik, saya akan memulai dengan kisah perjuangan sperma. Asal-usul kehidupan manusia berawal dari sperma. Sperma ada dua jenis, satu sperma pemenang dan dua adalah sperma pecundang. Kalau kita lihat dari fakta sains dan ilmu pengetahuan, ketika sperma berjuang untuk membuahi sel telur supaya terjadi manusia, asal muasal manusia, maka sperma air mani itu ketika dia mulai menghasilkan sperma dan kemudian keluar, maka sperma itu bersaing kurang lebih 300 juta sperma bersaing, dan dari 300 juta sperma yang bersaing dan berkompetisi hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Bayangkan, dari 300 juta itu hanya ada satu sperma pemenang, dan sisanya 299 juta lebih adalah sperma pecundang. Bayangkan, luar biasa bukan? Nah, hebatnya lagi, sperma ini secara spontan bersaing, berkompetisi, berlari, berenang. Mereka saling berlari, berenang untuk menuju ke sel telur, ya. Dan ketika mereka bersaing, berlari, berenang menuju ke sel telur, itu spontan. Tidak ada kesempatan bagi sperma itu untuk berlatih, nge-gym dulu, olahraga dulu supaya kuat berlari atau berenang, baru mereka kemudian berkompetisi. Semuanya dilakukan secara spontan. Dan ajaibnya, sperma ini tidak pernah belajar tentang aplikasi hukum fisika, tapi ketika mereka mulai berkompetisi, bersaing 300 juta sperma itu, mereka mengaplikasikan hukum fisika. Mereka berlari, berenang dengan velocity atau kecepatan tertentu. Mereka bersaing, berlari, berenang 300 juta sperma itu dengan akselerasi tertentu. Sungguh luar biasa hebat bukan? Maka dari itu, kisah sperma gila dan fisika gila. Dan dari 300 juta sperma itu hanya satu yang menang. Dan siapakah itu? Itu adalah calon manusia. Kita semua yang menjadi manusia ini dulunya adalah sperma pemenang. Artinya apa? Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita dilahirkan sebagai juara. Kita adalah sebaik-baik manusia. Tapi apa yang terjadi? Kok ketika ini banyak anak muda zaman sekarang yang mudah putus asa, mudah stres, mudah depresi, bahkan bunuh diri karena hanya putus cinta. Karena apa? Karena banyak pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi kepala mereka. Dari apa? Dari musik, dari film, dan dari pergaulan. Dari musik, mereka mendengarkan musik-musik yang beracun, yang mempengaruhi pemikiran mereka, sehingga mereka yang awalnya mempunyai potensi pemenang dan pecundang, mempunyai potensi pemenang dan menjadi juara, menjadi seorang pecundang. Kenapa? Mereka selalu mendengarkan musik-musik yang liriknya membuat mereka menjadi bermental pecundang. Jadi stop dari musik-musik yang beracun itu. Bahkan banyak dari para pemusik sendiri, mereka yang bunuh diri dan narkotika. Jadi bagi para pemuda, hindari musik-musik yang beracun. Kedua, hindari film-film yang beracun. Yang beracun bagi pemikiran mereka. Film-film yang mengandung unsur pornografi. Kenapa? Karena itu merusak otak. Jadi hindari film-film itu. Yang ketiga adalah yang terakhir. Jadi ada 3 poin di sini yang membuat seseorang menjadi bermental pecundang, padahal dia dilahirkan sebagai pemenang. Dia adalah pemenang, 1 dari 300 juta, dan itu adalah fakta sains. Yang ketiga adalah hindari pergaulan atau teman-teman yang menjerumuskan. Teman-teman itu bisa jadi adalah teman-teman yang jahat gitu. Mereka memberikan narkotika, narkoba, dan mereka memberikan ajakan-ajakan yang tidak benar. Jadi jauhi 3 hal itu, musik, film, dan pergaulan yang tidak benar. Niscaya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi seorang dengan bermental pemenang dan juara, dan menjadi orang yang lebih baik. Dimulainya apa? Dengan usaha dari 3 hal itu. Jauhi 3 hal itu.